Pemirsa, korban kecelakaan bus maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat mendapat santunan kematian. Penyerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Isak tangis sejumlah perwakilan keluarga dari siswa SMK Lingga Kencana Depok tak terbendung saat proses penyerahan santunan dari Jasara Harja dan Pemkot Depok. Penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis di sekolah dengan memberikan sertifikat pada 5 orang perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Sementara ahli waris dari korban yang meninggal dunia mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Sedangkan korban luka diberikan jaminan penanggungan biaya pengobatan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Mewakili negara, karena Jasara Harja ini adalah bagian dari wujudkan negara hadir, memberikan perlindungan dasar di mana ada sumbangan wajib dan ada dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang, maka kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Dan ini pun juga kami bersama dengan seluruh pihak juga nanti akan tetap menjaga, memantau perkembangan, karena anak-anak ini juga harus tetap kita jaga, merupakan masa depan bangsa. Sekali lagi kami ikut prihatin atas kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita. Semoga ini tetap menjadikan pelajaran buat kita semua. Sebelumnya pada Sabtu 11 Mei, bus rombongan SMK Lingga Kencana mengalami remblong. Akibatnya sebanyak 11 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Ismalia Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Hingga kini 29 siswa korban luka kecelakaan bus SMK Lingga Kencana dirujuk ke RS Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. 17 korban luka telah dipulangkan dan 12 masih dalam perawatan. ...29 siswa korban kecelakaan bus maut di Ciater, Subang, Jawa Barat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dari sebanyak 29 siswa, 15 diantaranya menderita luka ringan dan 14 menderita luka berat akibat patah tulang dan harus dioperasi. Data hingga Senin pagi sebanyak 17 pasien luka ringan sudah dipulangkan. 11 pasien masih dirawat inap dan 1 pasien menjalani perawatan intensif di ICU. Kembali dipulangkan itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Dari 12 itu sudah dilakukan operasi, ada 7 korban yang mengalami luka berat, sudah dilakukan operasi kemarin ortopedi, dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami cedera pada tulang rahang, dilakukan operasi oleh. Sebelum dipulangkan, para korban juga menjalani proses trauma healing oleh psikolog. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang supir panik. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang tidak berfungsi. Akibatnya, bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus yang menewaskan 11 orang. Sementara itu, sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya, ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu. Jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem. Rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah gak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari 1 orang apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus juru parkir liar yang viral di media sosial lantaran mematok tarif Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal. Satu dari kedua juru parkir tersebut positif mengkonsumsi narkoba. Memang belum pernah Bapak, baru sekali ini memang kaget. Tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150? Boleh tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya, nggak ada parkir segitu. Dengan tangan terborgol, AB dan J, 2 juru parkir liar yang tengah viral di media sosial hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh petugas kepolisian. Keduanya diringkus petugas Reskrim Polsek Sawah Besar berkat rekaman video dugaan pemerasan terhadap pengunjung Masjid Istiqlal, di mana para pelaku mematok tarif fantastis sebesar Rp150.000. Ya masa 150 sih? Inilah Pak. Ini biasa Pak. Bapak, masa 150? Memang belum pernah Bapak, baru sekali ini. Ya tapi masa 150 sih? Meski kejadian dalam video viral tersebut sudah 1 bulan yang lalu, namun keduanya tetap diamankan oleh polisi. Sementara dari hasil tes urin keduanya, tersangka berinisial AB positif mengkonsumsi narkoba dan akan ditindaklanjuti. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya, sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Meski kritik soal parkir liar ramai di media sosial, namun petugas seolah masih lamban dalam memberantas parkir liar. Pasalnya, hingga kini pengunjung Masjid Istiqlal masih ada saja yang harus membayar parkir dengan harga fantastis.
Salah satu pengunjung asal Jambi mengaku harus membayar uang parkir sebesar Rp50.000. Namun ia akhirnya hanya membayar Rp30.000 kepada juru parkir liar. Terus pas kesini kan mau sholat sebentar kan, diminta 50.000, terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju dua kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan, saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Terus akhirnya ini yang biru dongkri ini datang kan, ngomongnya agak semua lagi gitu kan. Dia minta 30. Terus pas akhirnya ngomong dikasih nggak bu, kata gitu. Dikasih karcis nggak bu? Enggak. Ini kiranya emang kita udah tahu lah mas bakal kita pakai kayak gini kan, cuman nggak eksklusif sampai 50 kayak gitu atau 100.000. Para pengunjung berharap adanya langkah nyata dari petugas terkait untuk menindak tegas para juru parkir liar yang kerap mematok tarif dengan besaran tidak masuk akal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut mengajak YouTuber Korea Selatan ke hotel. ASN asal Kolaka, Sulawesi Tenggara Asri Damuna akan melaporkan warganet ke polisi. Asri tidak terima dipandang negatif setelah videonya viral di media sosial. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangyani Bandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara Asri Damuna alias Albert tak terima atas respon negatif warganet terhadap dirinya. Ia merasa terpojok karena dipandang negatif usai videonya bersama perempuan asal Korea Selatan viral di media sosial. Asri Damuna berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang dinilai mengungkapkan keterangan bersifat personal. Atas kasus ini, Kementerian Perhubungan membebas tugaskan Asri Damuna agar fokus menjalani penyelidikan. Jika terbukti, Kemenhub akan menyiapkan sanksi bagi Asri. Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan YouTuber asal Korea Selatan, Jia, diajak ke hotel oleh pria Indonesia viral di media sosial. Awalnya, Jia yang sedang menyantap makanan diajak ngobrol oleh dua pria di meja seberang. Saat mengobrol, pria yang merupakan ASN asal Kolaka ini mengajak Jia ke hotelnya. Alex. Pemirsa, biduan atau penyanyi yang disewa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa oleh KPK. Nayunda Nabila tiba di gedung KPK pada pukul 10.30 pada Senin pagi. KPK memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat mengenakan baju putih. Nayunda dipanggil ke KPK karena diduga pernah disewa oleh SYL senilai 100 juta untuk menghibur suatu acara di Kementerian Pertanian. Saksi di pengadilan menyebut SYL membayar biduan sebesar 100 juta rupiah dengan uang dari Kementan. Dalam kasus ini SYL dijerat oleh KPK dalam 3 kasus, yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Delapan pejabat Kementerian Pertanian bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi mengaku diminta membayar renovasi kamar tidur anak SYL senilai 200 juta rupiah. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI tahun. Salah satu saksi yang hadir, Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan atasannya, Syahrul Yassin Limpo. Sukim menyebut, ia pernah diminta SYL membayar renovasi kamar tidur anak laki-laki SYL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah dari saku pribadinya. Namun uang itu tidak pernah diganti oleh SYL. Selain itu, ia juga mengaku pernah diminta mengumpulkan uang 850 juta rupiah oleh Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dengan kwitansi berlogo Partai Nasdem.
Sebelumnya SYL didakwa melakukan korupsi dan pemerasan terhadap anak buahnya. SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Uang haram tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, perawatan wajah istri, hingga pesta ulang tahun cucu. Ada juga permintaan lain, Bang, dari Indo. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta, Yang Mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya, Yang Mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta, Yang Mulia. 200 juta? Siap, Yang Mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA, Yang Mulia. WA? Siap, Yang Mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 Yang Mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2, Yang Mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap, Yang Mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf, Yang Mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam, Yang Mulia. Kondisi sekolah SD 03 di Galuh 2 hancur dan air pun masih mengalir deras. Pemirsa, hingga Senin petang, tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi dari satu orang korban longsor yang berada di dalam jurang sedalam 60 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Beratnya medan dan kondisi korban yang terjepit di antara dua kendaraan, petugas pun mengerahkan 1 unit mobil kren untuk mengangkat kendaraan dari dalam jurang. Selain itu, petugas kepolisian juga menutup arus lalu lintas di kawasan ditinjau laut untuk memasukkan kren ke lokasi longsor. Bahwa sekarang lagi proses evakuasi korban. Masih ada 1 orang yang posisi sekarang tertimpa oleh mobil yang lain. Dia di dalam mobil ditimpa oleh mobil yang lain. Kita lagi upaya untuk mengangkat dengan kren mobil ini untuk menyelamatkan, mengevakuasi korban. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai banjir bandang di Sumatera Barat, sudah bersama dengan kami Deputi BMKG Guswanto. Ya, selamat malam Pak Guswanto, apa kabar? Selamat malam Bung Jamal, alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Guswanto, ini kalau kita melihat tadi ada sejumlah bencana alam terjadi utamanya di Sumatera Barat, modifikasi cuaca ini diminta oleh pihak BMKG. Sebetulnya seperti apa kondisi perakiraan cuaca yang akan terjadi selama sepekan ini? Baik Bung Jamal, jadi berdasarkan pengolahan data dan analisis yang dilakukan oleh BMKG, perakiraan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat untuk periode tanggal 13 sampai 22 Mei. Hal ini dipicu oleh adanya daerah konvergensi di barat Samudra Hindia, kemudian juga adanya equatorial Rossby dan Kelvin di wilayah Sumatera Barat, dan ini juga ditambahkan dengan faktor hujan yang orografis yang terjadi di Sumatera Barat itu sendiri. Misalkan kita lihat berdasarkan tipe hujan atau pola hujan, bahwa di Sumatera Barat itu dibelah oleh pegunungan Bukit Barisan, di mana yang di sebelah barat itu cukup hujannya paling rendah di setiap bulan itu 200-an lebih milimeter per bulan, dan ini tidak mengenal musim kemarau, artinya selalu musim hujan di sebelah barat. Sedangkan sebelah timur itu yang bisa memiliki musim kemarau dan musim hujan, dan disinilah yang dimaksudkan untuk TMC-nya adalah mengurangi ataupun menyemai awan-awan yang tumbuh sebelum masuk wilayah Sumatera Barat. Barangkali nanti akan disemai di Samudra Hindia untuk jatuh di sana, ataupun disemai di daerah-daerah yang danau, sehingga jangan sampai disemai ataupun tumbuh dengan sendirinya jatuh sebagai hujan di wilayah-wilayah yang sedang terjadi bencana. Kira-kira itu yang dimaksud untuk TMC yang dilakukan, untuk mengurangi potensi dampak daripada cuaca ekstrimnya yang kita turunkan. Baik, artinya memang kalau kita lihat untuk Indonesia bagian barat ini masih sangat riskan sekali terjadinya cuaca ekstrim dan juga hujan lebat. Lantas berbagai penyebab adanya cuaca ekstrim salah satunya adalah mengenai anomali angin. Itu seperti apa Pak Guswanto? Jadi begini, sebenarnya anomali itu tidak anomali, karena angin pada saat ini adalah angin timuran, di mana pas kebetulan sudah sejak tanggal 8 ataupun 6 yang lalu ya, kita BMKG mengidentifikasi adanya perlambatan dan adanya titik konvergensi di sebelah barat letaknya di Samudra Hindia, dan ini memanjang mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Bengkulu. Inilah yang menimbulkan terjadinya hujan untuk penumpukan awan-awan hujan. Baik. Demikian kira-kira. Pak Guswanto, ini tadi Anda sampaikan mengenai perlambatan dan juga titik konvergensi dari Aceh sampai dengan Bengkulu. Apakah itu yang dinamakan dengan belokan angin, Pak Guswanto? Iya, betul. Jadi pada saat berbelok atau angin, kalau sirkulasi siklonik itu berupa pusaran ya, pusaran angin yang kita namakan biasanya di situ ada tekanan rendah. Karena tekanan rendah ini sifatnya dia akan menarik segala uap air yang ada di sekitarnya untuk penumpukan massa udara dan mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Barat. Ya. Itu. Ya, ini berbagai penyebab yang kalau kita bisa saksikan begitu ya, dari penyebab lahar dingin selain dari erupsi Gunung Merapi, kemudian juga cuaca hujan lebat dan getaran sesar aktif begitu. Itu seperti apa Pak Guswanto?
sebenarnya yang dimaksud di sini dari kawan-kawan geofisika itu menyampaikan bahwa memang di Sumatera Barat ini masih terjadi gempa-gempa kecil ya. Itu kalau tidak salah disampaikan ada sekitar 35 kejadian dengan gempa dengan kekuatan antara di bawah kurang dari 3 ya. Nah, ataupun di bawah dari 2. Inilah yang mencoba diramu bahwa itu menyebab untuk reruntuhannya, karena sebenarnya kalau kita melihat tidak satu faktor saja, ini cukup kompleks karena ada 3 kejadian, satu banjir bandang, satu banjir, satunya banjir lahar hujan, dan satu lagi adalah longsor. Barangkali yang longsor itu yang dimaksudkan Bung Camar tentang dampak daripada gempa kecil-kecil. Tapi kalau yang lahar hujan itu karena memang sisa-sisa erupsi dari Gunung Marapi itu masih tersisa di sana, dan adanya hujan lebat yang pada tanggal 11 yang lalu itu terjadi curah hujan sekitar 134 di milimeter per hari di Sungai Seitabah ya, Seitarap, dan kemudian di BIM sendiri Bandara Minangkabau itu sekitar 138,5 mm. Inilah curah hujan yang sedang sampai sangat lebat, ini yang menyebabkan memicu untuk terjadinya bencana di 3 daerah tersebut. Baik, Pak Guswanto, ini kalau melihat jumlah dari korban ada sebanyak setidaknya sampai dengan saat ini ada 46 korban. Apakah ini dikarenakan tidak adanya informasi begitu yang didapat oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan ataupun juga kerusakan hutan sehingga menyebabkan peristiwa ini terjadi, Pak? Baik. Sebenarnya kalau kita lihat faktor yang menjadi penyebab terjadinya jatuhnya korban itu sebenarnya adalah bagaimana kesiapsiagaan daripada masyarakat ataupun kita. Terus bagaimana sistem peringatan dini itu bekerja. Nah, faktor-faktor inilah yang barangkali perlu dilihat kembali, dan demikian juga dilihat bagaimana tingkat kedalaman atau keparahan daripada bencana itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa BMKG kemarin sudah memberikan informasi peringatan dini sejak tanggal 6 sebenarnya di Sumatera Barat, dan diikuti tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9. Dan hari ini pun kami juga masih memberikan peringatan dini itu sebagai lanjutan untuk evakuasi. Sedangkan dari pihak masyarakat kita juga sudah melihat bahwa BPBD maupun pemerintah daerah dan berbagai pihak sudah cukup sigap melakukan tindakan untuk tindak lanjut sebagai respon daripada peringatan ini. Ya. Nah, barangkali kita perlu meningkatkan kembali kewaspadaan ini. Jadi kesiapsiagaan masyarakat itu bagaimana kalau didadak oleh adanya bencana. Ini barangkali yang perlu kita melihat, dan kemudian kita juga melihat bagaimana pula kita juga memberikan regulasi mengatur bahwa di bantaran sungai di sekitar ini ataupun daerah-daerah yang berlereng bertebing itu barangkali harus dibersihkan dari penghunian ataupun dari masyarakat, dan ini juga sudah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat. Baik, Pak Guswanto, artinya memang perlu sekali adanya mitigasi bencana yang betul-betul bisa dipahami masyarakat sehingga tidak berjatuhan korban jiwa, dan sekali lagi perlu kewaspadaan. Betul, begitu ya Pak Guswanto. Betul sekali. Ya, baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi BMKG. Kita harapkan bahwa tidak ada korban jiwa dan banjir yang ada di Sumatera Barat ini segera surut. Ya, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Suara kuat. Langsung. Video amatir ini merekam detik-detik meledaknya sebuah balon udara tanpa awak berisi petasan yang terjadi di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balon, Kabupaten Ponorogo. Nampak belasan remaja nekat menerbangkan balon udara tanpa awak yang membawa petasan tersebut. Akibat insiden ini, satu remaja mengalami luka bakar hingga 63%. Sementara 3 remaja mengalami luka ringan. Keempatnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haryono Ponorogo.
beberapa luka bakar itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, itu nyampe IGD, semua kondisi bakarnya persentase 63%. Sudah bagus, sudah distabilkan juga kondisinya. Pasiennya juga sadar penuh. Kita tadi sudah tanya-tanya juga. Sementara itu, usai kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan. Hasil penyelidikan sementara diduga petasan sudah meledak sebelum diterbangkan. Untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang, yang 3 sudah pulang, yang 1 masih di rumah sakit. Berapa Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam net. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam peristiwa ledakan ini. Sebab menaikkan balon udara tanpa awak berpotensi mengganggu penerbangan dan menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebanyak 2.055 jemaah calon haji kloter kelima asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat berangkat ke Arab Saudi dengan dilepas langsung oleh Bupati Karawang pada hari ini. Sementara itu ratusan jemaah calon haji asal Kota Padang berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman. Suasana haru menyelimuti halaman Islamic Center Karawang, Jawa Barat pada saat ribuan calon jamaah dilepas langsung oleh Bupati Karawang Aib Saifullah bersama unsur Forkopimda Karawang untuk berangkat ke Arab Saudi pada hari ini. Pada tahun ini kuota haji untuk Kabupaten Karawang berjumlah 2.055 dan dibagi menjadi 4 kloter. Jumlah ini menjadi paling banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang pada tahun ini juga memberangkatkan tim pemandu haji daerah atau TPHD, serta pendamping haji dan juga tim medis untuk mendampingi para jemaah. Alhamdulillah dari seluruh jamaah yang hari ini diberangkatkan yang akan nanti ke embarkasi Bekasi, dia dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah tidak ada tadi hasil dari pengecekan dari dinas kesehatan, alhamdulillah semuanya sudah. Tahun sekarang kita juga tadi disampaikan ada beberapa yang paling tua itu umur 86, yang paling muda itu 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, sebanyak 393 jemaah calon haji dilepas langsung menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat dari Asrama Haji Embarkasi Padang. Pelepasan ini dilakukan Wali Kota Padang, Henry Septa, Kemenak, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PT IHAB Embarkasi Padang. Sebelumnya, para jemaah calon haji ini sudah menjalani karantina di Asrama Haji Embarkasi Padang. Dan pada tahun ini, Embarkasi Padang akan memberangkatkan 6.502 jemaah calon haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyisihkan keuntungan dari hasil berjualan pecel lele sejak tahun 1991, pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat berangkat naik haji. Meskipun pemberangkatannya sempat tertunda lantaran sang istri sakit, keduanya akan diberangkatkan tahun ini pada kloter pertama. Inilah Matawi dan Suliah, pasangan suami istri pedagang pecel lele saat mempersiapkan barang bawaannya untuk bekal haji nanti di tempat kediamannya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegigihan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, pasangan suami istri ini menabung dengan menyisihkan keuntungan dari berjualan pecel lele sejak tahun 1991. Keduanya mendaftarkan diri pada tahun 2012 dan sempat beberapa kali penundaan pemberangkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Lantaran sang istri sakit akibat terkena tumor dan harus melakukan beberapa kali operasi. Dan tahun ini keduanya pun akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji bersama dan akan diberangkatkan pada kloter pertama tanggal 13 Mei 2024. Berdua sama istri? Iya, sama istri.
Terus mulai dari situ nabung? Nabung sampai selama sekarang ini kebetulan dipanggilnya tahun 2022. Terus diundur masalahnya istri sakit. Aduh, seneng banget kemarin teh, masih kita teh seneng banget. Masih nggak bisa ngeliat UG udah seneng banget teh. Insya Allah di sana bisa gitu, bisa aktivitas biasanya segalanya gitu. Sebelumnya ibu sakit apa bu? Sakit tumor. Keduanya pun merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa melaksanakan ibadah haji bersama. Selain itu mereka juga berharap bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk, serta menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menjadi haji yang mabrur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, sejumlah koper milik calon jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur diberi berbagai macam penanda unik. Penanda koper haji seperti boneka hingga miniatur cambuk pecut ditempel sebagai tanda khusus agar koper mudah dicari dan tidak tertukar saat di Tanah Suci. Calon jemaah haji memberi tanda unik dari berbagai barang miliknya, mulai dari boneka, centong makan, corong minyak, bungkus permen, kain, hingga miniatur cambuk pecut. Barang-barang tersebut sengaja ditempel sebagai penanda koper agar mudah dicari dan tidak tertukar dengan jemaah lainnya. Milih pakai penanda pecut itu gimana? Ya, biar nggak tertukar sama yang lain. Biar gampang carinya di sana. Ini satu keluarga, Bang? Iya, satu keluarga. Sama istri berarti ya, sama istri, yang dikasih tanda sama istri. Ya. Usai dikumpulkan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Jawa Timur, satu persatu koper diverifikasi atau dicek kelengkapannya. Jika semua kelengkapan mulai dari ID card hingga berat maksimal koper 32 kg sudah terpenuhi, koper calon jamaah haji akan langsung dibawa ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kalau tanda uniknya memang dibebaskan, yang tanda yang memang yang sudah paten itu ya ID card apa itu, kayak gini ya. Ini yang memang yang dari sana yang ini. Ya, kan yang seperti ini. Nah, jamaah berkreasi sendiri kan. Data dari kantor Kemenak Tuban, calon jamaah haji asal Kabupaten Tuban yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2024 sebanyak 1.157 orang. Mereka terbagi menjadi 4 kloter yang diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Kurban, seorang pedagang kambing kurban di Bantul menggunakan jasa 3 orang SPG cantik untuk menarik pembeli. Alhasil, meski Hari Raya Idul Adha masih sebulan lagi, pesanan kambing mencapai 160 ekor. Dari sekitar berapa nih? 3,5-an. Yang lebih gede lagi ada, Mbak? Seorang pedagang kambing di Dusun Giodegan, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta bernama Adi Karnadi ini sudah kebanjiran pesanan kambing untuk Hari Raya Kurban. Menariknya, pedagang kambing ini menggunakan jasa Self Promotion Girl atau SPG cantik. Ide ini terlintas ketika Adi melihat pameran kendaraan di mal yang banyak dikunjungi warga karena adanya SPG cantik yang menawarkan kendaraan.
Ia kemudian menggunakan strategi yang sama ke dalam usaha kambing kurban miliknya, terutama menjelang Hari Raya Kurban. Boleh kurang dikit? Memanfaatkan jasa SPG orang-orang yang public speakingnya bagus, berpenampilan menarik, itu sebenarnya akan meningkatkan brand saya. Jadi sampai detik ini saja sudah terpesan sekitar 160 ekor. Itu berkat dari mbak-mbak dari yang SPG saya. Yang tahun kemarin saja itu sampai akhirnya itu cuma laku sekitar 130. Ini belum mendekati saja sudah tembus sekitar 160-an. Belum pernah ditawarin untuk menjual hewan gitu, makanya untuk itu aku tertarik gitu. Karena menjual kambing itu kayaknya belum pernah ketemu gitu akunnya. Selain menggunakan jasa 3 orang SPG cantik untuk menarik pembeli kambing, Adi Karnadi juga memberikan bonus makan sate gratis di warung miliknya bagi pembeli kambing. Tanggapannya bagus sekali nih Pak, inovasi terbaru ini Pak, makan gratis di sini Pak. Apa? Makan apa? Makan sate Pak, kalau beli di sini Pak. Sama antar sampai pemeliharaan sampai akhir diantar sampai tempat tujuan Pak. Kambing yang dijual diberi pakan yang bergizi sehingga gemuk dan sehat. Harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya. Penggunaan jasa SPG cantik ini dinilai efektif meningkatkan penjualan kambing kurban. Jika pada Idul Adha tahun lalu Adi hanya mampu menjual 130 ekor kambing. Namun pada tahun ini jumlah pesanan bahkan sudah mencapai 160 ekor lebih meski Hari Raya Kurban masih sebulan lagi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Draft rancangan Undang-Undang Penyiaran menjadi sorotan karena memuat sejumlah pasal problematik. Salah satu poin problematik dalam draft RUU Penyiaran melarang penayangan konten jurnalistik investigatif. Draft rancangan Undang-Undang Penyiaran menjadi sorotan. Pasalnya, dalam draft tersebut ditemukan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah hingga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu poin problematik dalam draft RUU Penyiaran pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif. Dewan Pers menekankan harus ada diskusi mendalam antara pihak pembuat RUU dengan insan pers. Karena jika draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai tidak dapat membungkam kebebasan berpendapat, nyatanya pers menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Komisi 1 DPR menyatakan tidak ada maksud dari pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Prabowo mendatang memberangus hak-hak masyarakat. Jika disetujui, RUU Penyiaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ditetapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, berikut fakta-fakta revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru. Pasal 8A. Sengketa visual jurnalistik diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara penyelesaian sengketa jurnalistik biasanya hanya dilakukan hanya di Dewan Pers. Revisi Undang-Undang Penyiaran berpotensi mengintervensi kerja jurnalistik secara profesional. Yang menjadi catatan, Komisi Penyiaran dibentuk melalui keputusan politik di DPR. Sementara itu dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru, pasal 50B menyebutkan tayangan jurnalistik investigasi eksklusif dilarang.